Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Berikut ini adalah penjelasan lanjutan kunci jawaban mata kuliah Fisika Mekanika Desain Produk Universitas Trisakti Jakarta, yaitu untuk soal nomor 3. Soal nomor 1, 2 itu telah dibahas di bagian yang pertama. Nah, untuk soal nomor 3, mobil sedan berjalan dengan kecepatan 72 km per jam. Tiba-tiba pada jarak 130 meter di depannya ada mobil jeep ini ya, yang sedang berhenti. Nah, sopir mobil sedan yang di belakang itu baru sadar 2 detik kemudian. Dan ia baru menginjak rem kuat-kuat agar tidak menabrak mobil jeep di depannya. Pertanyaannya adalah hitung perlambatan minimal mobil sedan agar tidak menabrak mobil jeep di depannya. Para pemirsa, jawabannya adalah sebagai berikut. Ini adalah skema dari gambar mobil sedan yang di belakang, ini mobil jeep yang di depan, jarak mula-mula 130 meter. Kemudian kecepatan mobil sedan ini sebesar 72 km per jam, jadi kalau dikonversi menjadi 20 meter per second. Nah, sedangkan mobil jeepnya di depan berhenti. Nah, mobil yang di belakang ini baru menyadari 2 detik kemudian. Jadi selama 2 detik sebelum menginjak rem, berarti jenis geraknya adalah gerak lurus beraturan. Selama 2 detik, maka jarak yang ditempuh atau majunya mobil sedan itu sama dengan V. Kecepatan mobil sedan kali T. 20 kali 2 sama dengan 40 meter. Nah, sehingga jarak yang tersisa yaitu 130 meter dikurangi dengan 40 meter yang sudah maju itu menjadi 90 meter. Nah, setelah jarak antara mobil sedan dengan mobil Jeep 90 meter, mobil sedan baru melakukan pengereman. Nah, sehingga jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Maka berlaku persamaan V kuadrat akhir sama dengan V kuadrat mula-mula dikurangi 2 kali A kali S atau jarak atau D aksen. Jadi D aksen adalah sisa jarak tadi yang 90 meter. Jadi kecepatan akhirnya harus 0 supaya nggak nabrak. Kemudian kecepatan mula-mula itu dari 72 km per jam dikonversi menjadi 20 meter per detik kuadrat. Min 2 kali A kali D aksen sama dengan 90. Nah, jadi kalau dari persamaan ini kita hitung nilai A-nya adalah sama dengan 20 kuadrat per 2 kali 90. Hasilnya adalah 2,2 meter per second kuadrat atau 20 per 9 meter per second kuadrat. Jadi supaya tidak menabrak mobil di depannya, maka mobil sedan ini harus mengerem dengan perlambatan minimal sebesar 2,2 meter per second kuadrat. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 4, para pemirsa. Dari atas bukit setinggi 320 meter di tingginya ini, meriam menembakkan peluru arah mendatar dengan kecepatan 20 meter per second. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, ada tiga, maaf. Yang pertama, posisi jatuhnya peluru di atas tanah di bawah bukit. Ya, jadi dari sini sampai sini ini S jarak mendatarnya berapa? Kemudian yang kedua B, berapa kecepatan peluru meriam ketika sampai di dasar, jadi kecepatan sampai di dasarnya ini berapa. Dan yang ketiga adalah vektor kecepatan peluru saat mengenai tanah di bawah bukit. Jadi yang namanya vektor itu adalah nilai atau besar serta arah atau kemiringannya. Nah, dari skema gambar ini penyelesaiannya kalau kita pindahkan para pemirsa, nah menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah V0-nya 20 meter per second, kemudian ketinggiannya 320 meter, maka kalau ditembakkan mendatar berarti sudut kemiringannya sama dengan 0 derajat. Nah, kemudian kalau kita menggunakan persamaan gerak parabola untuk arah turun dari B sampai C, maka berlaku persamaan H sama dengan V0 sin theta T plus setengah GT kuadrat, plus karena turun. Nah, kemudian theta adalah sudut kemiringannya.
ketika ditembakkan mendatar berarti theta sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita masukkan sinus 0 sama dengan 0, hanya ketinggiannya 320 plus setengah G, gravitasi diambil 10 meter per second kuadrat, kali T kuadrat. Nah, dari persamaan ini akan diperoleh nilai T-nya itu sama dengan akar 64, karena T kuadrat sama dengan 64, dan T sama dengan 8 detik. Nah, sehingga jarak mendatar yang ditempuh oleh peluru meriam ini itu menggunakan persamaan GLB untuk gerak parabola. S sama dengan V0 cos theta kali T. V0, V0-nya 20 kali cos theta cosinus 0 sama dengan 1 kali 8. Jadi ketemunya 160 meter. Kemudian kecepatan saat sampai dengan dasar itu ada dua komponen, ada Vx, ada Vy. Jadi jatuhnya miring begini, ada komponen Vx, ada komponen Vy. Vx-nya sama dengan V0 cos theta, yaitu V0 20 cos theta cos 0 ketika di dasar ini. Nah, berarti sama dengan 20 meter per second, sedangkan arah sumbu Y-nya Vy sama dengan V0 sin theta plus GT. V0 20 sin theta sin 0, yaitu ketika di puncak ini kan sama dengan 0 sudutnya, plus G-nya 10 kali T-nya sudah dihitung 8 detik. Nah, sehingga diperoleh 80 meter per second. Nah, sehingga kecepatan gabungan antara arah vektor Vx dan Vy, akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat, yaitu akar 20 kuadrat plus 80 kuadrat, ketemunya adalah akar 6.800 atau 82,5 meter per second. Nah, sedangkan kemiringannya, arah vektornya, kita ambil sudut theta ke arah bawah, maka diambil tangen theta sama dengan Vy per Vx. Vy-nya sudah dihitung 80, Vx-nya 20, jadi 20, 80 per 20 sama dengan 4. Maka tetanya sama dengan arkes tangen dari nilai ini, sama dengan 76 derajat. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 4, para pemirsa. Kita akan lanjut dengan soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, soalnya sebagai berikut. Arif mendorong mobil kecilnya yang masanya 500 kg yang lagi mogok dengan gaya sebesar 150 Newton. Karena adanya gesekan antara roda dengan jalan, Arif minta tolong temannya Bandi ikut mendorong dengan gaya 200 Newton. Jika koefisien gesek kinetik atau μk antara roda-roda dengan jalan sebesar 0,05, hitunglah yang pertama percepatan yang dialami oleh mobil Arif. Kemudian yang kedua, kecepatan mobil Arif setelah didorong selama 40 detik. Dan yang ketiga adalah jarak yang ditempuh oleh mobil Arif setelah didorong selama 40 detik. Penyelesaiannya sebagai berikut, para pemirsa. Nah, ini mendorong dengan gaya untuk Amir itu 150 Newton ditambah dengan temannya 200 Newton, jadi jumlahnya sama dengan 350 Newton. Sedangkan massa dari mobil sama dengan 500 kg, maka nilai dari gaya gesek kinetiknya sama dengan μk kali N. N adalah reaksi dari gaya beratnya W sama dengan massa kali gravitasi. Jadi kalau massa mobil 500 kg, berarti W-nya sama dengan 500 Newton. Maka gaya normalnya juga 500 dikalikan gravitasi menjadi 5.000 Newton. Nah, sehingga gaya gesek kinetiknya 0,05 koefisien gesek kinetik kali 5.000 Newton. Jadi ketemunya 250 Newton. Nah, ketika mobil didorong dua orang, kemudian berjalan, maka mengalami gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan sebesar A sigma F per M. Sigma F adalah jumlah gaya dari dua orang, yaitu 150 ditambah 200, kemudian dikurangi dengan gaya gesek FK, ketemu 250, berarti 150 plus 200 dikurangi 250 dibagi dengan massa mobil,
sebesar 500 kilogram. Jadi kalau ini kita hitung, maka ketemunya sama dengan 100 per 500 atau 0,2 meter per second kuadrat. Nah, setelah 40 detik, maka kecepatan mobil yang mula-mula diam didorong itu berlaku persamaan gerak lurus berubah beraturan. Maka V0 V sama dengan V0 plus AT, V0-nya 0 plus A-nya 0,2. Setelah kita hitung dari persamaan sebelumnya, kali T-nya selama 40 detik. Jadi ketemunya 8 meter per detik. Sedangkan jarak yang ditempuh S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi V0-nya sama dengan 0 plus setengah A-nya sudah dihitung sebelumnya 0,2 kali T selama 40 detik kuadrat. Jadi ketemunya 160 meter. Jadi jawaban untuk soal nomor 5, percepatannya adalah 0,2 meter per second kuadrat. Kecepatan akhirnya 8 meter per second dan jarak yang telah ditempuh 160 meter. Demikian jadi kunci jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Fisika Mekanika di DPFSRD Universitas Trisakti Jakarta. Mudah-mudahan bisa difahami dan menambah pemahaman kita terkait dengan bidang mekanika ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.